Nah, setelah kita berdoa, kita akan masuk ke materi. Kalian siapkan bukunya, buku Pendidikan Agama Islam kelas 6 yang buku paket. Kita akan masuk ke bab yang keempat ya. Ke bab yang keempat, kemarin kita sudah belajar tentang beberapa bab. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab yang keempat. Coba kalian buka bukunya, bab keempat ini. Nah. Bab yang keempat membahas tentang perilaku hormat, patuh, ya, hormat, patuh kepada orang tua, kepada guru, dan sesama anggota keluarga. Kenapa kita harus hormat? Ya, karena memang kalau kita terhadap yang lebih tua memang harus menghormati siapapun itu, ya. Hormat itu bukan kok kita tangannya seperti ini ya, itu hormat bendera namanya. Hormat di sini adalah sikap, ya. Sikap di mana kita memperlakukan atau melakukan sesuatu, berkata, melakukan, berucap kepada orang yang lebih tua, terutama kepada orang tua, ya. Walaupun orang tua kita belum tua, tapi tetap namanya orang tua, ya. Orang tua kita adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Coba kalau ketika kita baru lahir, kemudian kita belum bisa apa-apa, hanya bisa nangis, ya, minta minum saja nggak bisa, ya, begitu lahir sudah cuma nangis saja. Kalau orang tua kita tidak ngurusi kita, otomatis kita nggak mungkin bisa besar seperti ini, bisa hidup sampai sekarang. Pastinya kalian sangat ingat dulu waktu kecil, mungkin ingat-ingat agak tidak ingat ketika mungkin masih TK atau masih kalian masih bayi umur 3 tahun, 4 tahun. Banyak hal-hal kasih sayang diberikan oleh orang tua kepada kita. Maka pantas saja di sini yang paling utama adalah orang tua. Kalian buka halaman 41 ya. 41 hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita terdiri dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu orang tua yang utama. Kemudian kita sebagai anak itu mempunyai kewajiban yaitu birrul walidain. Artinya apa birrul walidain? Berbakti kepada orang tua. Kepada orang tua kita berbakti, hormat. Berbakti itu bagaimana, Mister? Banyak hal caranya kita bisa berbakti kepada orang tua. Yang paling pokok, yang paling utama adalah jangan sampai menyakiti hati orang tua. Menyakiti hati orang tua tidak diperbolehkan. Kalau menyakiti hati orang lain juga tidak boleh. Pokoknya intinya menyakiti itu tidak boleh. Bahkan makhluk yang lain seperti hewan, boleh nggak disakiti? Nggak boleh. Nah, Mister, kalau nggak boleh menyakiti hewan, kenapa kita menyembelih hewan? Nah, itu kan memang Allah menyediakan untuk kita nikmati. Kita sembelih. Kalau menyakiti itu kalian pukuli, kalian timpuk pakai batu lah, itu nggak boleh. Kalau sama hewan kayak gitu nggak boleh. Apalagi ini adalah orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Nah, di sini kalian lihat halaman 41 ya. Itu ada dalil Al-Qur'an yang menyatakan bahwasanya di dalam surah Al-Luqman, jika kedua ibu bapakmu memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dan sesuatu yang engkau tidak ketahui, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Kita harus taat kepada orang tua, tetapi ketika orang tua menasihati, memberikan perintah kepada kita yang baik-baik. Kalau yang tidak baik-baik jangan dituruti atau kita wajib untuk menolak. Apalagi dalam contoh Al-Qur'an ini ketika orang tua menyuruh untuk musyrik atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian buka halaman selanjutnya, halaman 42. 42 kalian lihat di situ ada beberapa dalil
What the meaning is dalil, you know? Dalil itu apa? Dalil adalah sebuah tanda bukti atau sebuah teks dalam Al-Quran atau hadis tentang hormat atau berbakti kepada orang tua. Di sini kalian lihat nomor 1 itu dalam surah Luqman ayat ke-14. Coba kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kursi walidayhi ilayal masih. Nah, coba artinya dibaca. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Nah, seperti itu ya. Itu untuk dalil Al-Quran surah Luqman ayat 14. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada bapak dan ibu. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan. Bayangkan 9 bulan kita kemana-mana dibawa. 9 bulan kita kemana-mana dibawa. Maka dari itu kira-kira kalian kalau umpamanya Mister suruh kalian bawa bantal lah, katakanlah bantal saja, kalian bawa taruh dalam kaos gitu, kalian bawa kemana-mana kayak gitu, udah susah toh mau ngapain, itu baru bantal yang bobotnya cuma ringan, apalagi itu kalian. Maka kita sebagai anak itu harus mempunyai rasa orang tua itu sungguh sangat luar biasa, terutama ibu. Karena apa? Ibu itu telah mengandung kita selama 9 bulan. Itu enggak sebentar loh 9 bulan itu. 1 jam, 2 jam itu lumayan. Tapi kalau 9 bulan tidur di bawah, kemana-mana di bawah, semuanya. Sampai nanti melahirkan pun juga masih ngurusin kita. Kita sakit, kita umpamanya baru nggak enak badan atau apa, orang tua juga pasti langsung sigap membawa kita, mungkin kasih obat ke dokter dan lain sebagainya. Maka di sini Allah merintahkan kita untuk selalu taat dan patuh kepada orang tua. Kemudian dalil selanjutnya itu kalian lihat itu ayatnya wa kam ahlakna atau wa qadarabuka. Yang bawahnya itu dalilnya wakam ahlakna apa wa qadarabuka. Wa qadarabuka. Oh, berarti sudah benar. Ya, sudah benar. Wa qadarabuka ya. Tahun kemarin itu dalil yang ada di situ itu salah ya. Itu makanya Mister tanyakan, karena tahun kemarin itu Mister suruh pada kakak-kakak kalian yang tahun kemarin itu untuk diralat. Jadi dalilnya itu di dalamnya ada wakam ahlakna minal kuruni. Padahal di situ harusnya waqadorob buka. Maka kalau sudah benar ya sudah. Kita baca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. Waqadorob buka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
kilahuma Takul lahuma harhuma wakul lahuma qaulan karim. Nah, itu adalah dalil surah Al-Quran yang kedua, yaitu surat Al-Isra ayat ke-23. Di situ jelas kita hanya mengucapkan saja tidak boleh. Umpamanya orang tua kita sedang bicara apa toh ayah, apa toh ibu. Nah, seperti itu juga sudah tidak boleh. Itu tidak sopan. Apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Kita berkata kasar, marah-marah. Kemudian mengancam orang tua. Nanti kalau aku nggak dibelikan ini, aku nggak sekolah loh. Nah, ini sama saja kita itu nggak punya budi pekerti. Kalau kita sebagai anak yang soleh, maka harus hormat dan patuh kepada orang tua. Segala nasihatnya kita turuti selagi itu nasihat yang baik. Kemudian dalil selanjutnya adalah hadis. Tahu hadis itu apa? Hadis adalah perkataan, ucapan, ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayu akmal ahabu ilallah qala as-salatu ala waktiha wa qala summa ayu qala birrul walidain qala summa ayu qala jihadu fisabilillah qala hadatsani bihinna walau tazattuhu lazadani. Di situ ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya tentang apa? Bertanya tentang ahabbu amalu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Bisa tanya kepada kalian semua, kalian kira-kira masih ada enggak yang bolong-bolong sholatnya? Harusnya tidak ya. Karena apa? Karena kalian sudah kelas 6. Mister anggap sudah dewasa. Dan itu kewajiban bagi kalian. Sholat hukumnya apa? Sholat hukumnya apa? Wajib. Wajib. Pengertiannya wajib. Harus dosa. Pengertian wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, udah tahu kan? Makanya itu ya, tolong diperhatikan. Mister, tapi aku kalau pagi bangunnya jam 6, ya udah langsung sholat. Wudhu dulu tadi, wudhu dulu. Meanwhile aku bangunnya jam 7. Nah, Mister, aku kalau malam capek, ya secapeknya sholat dulu ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Toh kita semua ini sehat, apapun itu yang memberi bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima kasihnya kepada Allah lewat beribadah. Mau lewat apa lagi? Kalian mau bayar Allah. Mau bayar Allah. Allah ini udah ngasih aku kesehatan, tak kasih 100.000. Ya, Allah nggak butuh uang 100.000 ya. Ya, kita beribadah pada Allah. Termasuk bentuk syukur. Kemudian yang kedua apa? Birrul walidain. Yaitu berbakti kepada orang tua. Toh besok kita juga jadi orang tua. Kalian besok kalau sudah besar, kalian besok juga jadi orang tua kan? Iya enggak? Benar? Nah, kita semua besok jadi orang tua, besok kita juga punya anak. Nah, kalau kita sekarang dengan orang tua berbuat sesuka hati, kita nggak bisa bayangkan besok anak kita kalau semuanya ada hukum karma, Allah akan membalikan apa yang kita lakukan ya sekarang akan diperparah oleh anak kita besok. Umpamanya kalian hanya gertak-gertak orang tua, besok anak kita umpamanya dibalas oleh Allah jadi hukum karma lebih daripada itu. Apakah kita nggak nanti sakit hati? Apakah kita juga nanti gimana? Coba bayangkan. Seperti itu ya. Jadi kita memikirnya bukan hanya sekarang, tapi suatu saat kita juga akan menjadi orang tua. Maka kita hormati orang tua, biar besok anak kita lebih hormat daripada kita. Seperti itu. Itu hanya gambaran saja ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, kita tahu yang ketiga tadi jihad fisabilillah. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk jihad. Kita belajar sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Itu termasuk jihad. Kalau jihadnya orang kaya bersedekah, jihadnya orang tidak mampu bersabar, jihadnya orang pintar mengajar. Nah, seperti itu ya, namanya juga jihad.
Kemudian kalian buka halaman 43, itu ada dalil ridhollah fi ridhol waliden wa sakhatu rabbi ridho rabbi fi ridhol walidi wa sakhatu rabbi fi sakhatil walidi. Yaitu yang mana ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Maka kita harus hormati orang tua, ya, seperti itu. Dan ada lagi hadis Nabi, ya, itu kalian baca, termasuk dari dosa yang besar adalah durhaka kepada orang tua. Selain musyrik juga uququl waliden. Uququl waliden itu lawannya dari birrul waliden. Kalau birrul waliden tadi apa? Birrul waliden tadi apa? Berbakti kepada orang tua. Kalau uququl waliden berarti apa? Durhaka kepada orang tua. Nah, itu tidak boleh, ya. Harus berbakti, berbuat yang baik. Kemudian kalian lihat di situ di antara sikap hormat. Bagaimana cara hormatnya? Nomor 1, mengucapkan salam ketika meninggalkan atau menemuinya. Ya, masuk rumah, ketemu orang tua, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk rumah, salam, ya, ketemu. Salam itu intinya adalah menyapa, ya, paling tidak menyapa. Kemudian mendengarkan segala perkataan. Kalau dikasih tahu orang tua, jangan jawab terus, ya. Jangan jawab terus, tapi apa, didengarkan. Kemudian diresapi dalam hati, oh ya aku salah, aku harusnya nggak berbuat seperti ini, seperti itu, ya. Tapi kalau nanti jawab juga salah. Ya maksudnya kalau memang suruh jawab ya dijawab, tapi kalau itu tidak membutuhkan jawaban jangan dipotong. Orang tua baru menyanyi hati, kamu tuh jangan seperti ini, aku nggak seperti itu, aku tuh seperti ini gini. Nah, itu namanya kalian apa? Malah tidak mendengarkan, justru malah kedua-duanya ngomong. Kalau dua-duanya ngomong, yang dengerin siapa? Nah, jadi kalau ngomong itu salah satu. Kemudian tidak memotong pembicaraan, tadi yang Mister sampaikan. Berpamitan ketika keluar rumah, kalian mau kemana-mana pamitan sama orang tua, ya. Jangan mau kalian mentang-mentang udah besar, terus pergi saja pergi. Ya memang siapa? Kalau kita masih punya orang tua, kita muliakan mereka. Nanti kalau kalian suatu saat kan kalian juga ini ya. Kita dengan orang tua itu nggak akan selamanya. Suatu saat yang namanya perpisahan itu pasti ada. Makanya mumpung orang tua kita masih ada, orang tua kita masih sehat, kita juga masih sehat, kita berbuat baik, kita luapkan kasih sayang. Kita luapkan apapun itu agar apa? Agar kita menjadi anak yang berbakti. Seperti itu, ya. Kemudian mencium tangan kedua orang tua ketika bepergian. Nah, salim kalau mau pergi pada orang tua, ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Kalian bisa bantu apa di rumah? Apapun itu yang bisa kalian bantu, tolong dibantu orang tua, ya. Jangan kalian nggak mandiri. Apa-apa suruh ngambilin. Ibu minum. Apa ada yang masih disuapin ini kelas 6? Masih ada yang disuapi kalau makan? Enggak ada, ya? Enggak. Ya, astagfirullah kalau masih disuapi, ya. Kalau bisa makan sendiri. Nah, ini yang nomor 2 kalian lihat halaman 43, yang nomor 2, jika orang tua telah meninggal dunia, ya, suatu saat orang tua juga akan meninggalkan kita. Kita hidup itu pasti ada kematian. Nah, ini berbakti kalau masih hidup tadi di atas, tapi kalau sudah meninggal bagaimana cara kita berbakti? Adalah melaksanakan wasiatnya. Orang tua pesannya apa kita laksanakan. Kemudian mendoakan ayah dan ibu kalau sudah meninggal, didoakan semoga dosanya diampuni dan semoga dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap menjalin silaturahmi kepada kerabat orang tua, teman-temannya ayah, teman-temannya ibu, semua masih menjalin komunikasi dengan kerabat yang sana, kerabat yang sini, dengan eyangnya bapak, eyangnya ibu, semua diperhatikan. Menepati janji orang tua. Orang tua masih punya janji apa? Kalian tepati. Mamanya pernah ngomong sama kalian,
Aku ingin membuat masjid di sini, katakanlah kayak gitu. Tapi sebelum masjidnya terbangun sudah meninggal, itu termasuk wasiat atau janji. Maka kalau kita mampu maka kita tunaikan. Kalau belum ya tidak perlu ditunaikan ya. Kalau belum mampu seperti itu. Sudah paham untuk berbakti kepada orang tua? Sudah paham belum? Sudah. Paham ya? Paham. Seperti itu. Kita masuk ke halaman 44. Lanjut. Halaman 44, hormat dan patuh kepada Miss dan Mister. Nah, ini guru toh. Kalau di speak first Miss dan Mister. Ya. Hormat dan patuh. Orang tua kedua kalian itu adalah Miss dan Mister atau Bapak dan Ibu guru. Seperti dalam beberapa kata dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tanpa guru kita mungkin tidak mengenal Tuhan kita. Maka bisa sampaikan guru itu adalah orang tua kalian yang kedua atau orang tua kalian di sekolah. Maka kita juga harus hormati guru. Karena guru itu adalah orang yang juga berjasa dalam hidup kita, memberikan ilmu. Coba kalau kalian tanpa guru, mungkin kalian belum bisa baca tulis, ya. Masih TK, masih sukanya main-main, diajari ini huruf A, B, C, disambung, buatnya seperti ini ya, nah, kayak gitu. Ya, tolong diperhatikan ya. Nah, ketika guru menjelaskan diperhatikan. Nah, sebagai murid apa yang harus kita lakukan? Ketika bertemu guru ucapkan salam. Assalamualaikum Mr. Mustafa. Nah, itu tadi kalian begitu masuk salamnya duluan Mister ya toh. Nah, salamnya duluan Miss. Seharusnya kalian dulu ya salam. Kalian kan ya masuk. Kalau kalian bertamu dok. Assalamualaikum. Yang assalamualaikum di dalam apa yang di luar? Di luar. Nggak ada pintunya. Nah, makanya itu gak ada pintunya kan ya. Nah, ini 9 menit lagi habis waktunya ini ya. Kita segerakan. Kemudian mematuhi segala hal yang dinasihati, selalu minta izin kepada guru meninggalkan kelas, mendoakan guru agar diberikan kebaikan dan kesehatan. Nah, selain kepada guru, kalian juga harus hormat dan patuh kepada anggota keluarga lain yang lebih tua. Contohnya siapa anggota lain lebih tua? Paman, bibi, Kakek. nenek, buyut, canggah, lagi. Oh, kakak sepupu, nah, siapa lagi? Banyak ya, semua harus kita hormati juga. Kalau yang lebih muda bagaimana Mister? Apa juga kita hormati? Kita sayangi yang lebih muda, kita sayangi yang lebih tua, kita hormati. Dalam hadis dikatakan laisa minna man lam yu'aqir kabirona walam yarham sohirona. Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan yang tidak menyayangi lebih muda. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalian buka halaman 47. Langsung 47 ya. Waktunya 38 menit. 47 perilaku sehari-hari. Nanti kalian kerjakan ya, perilaku sehari-hari. Sehari-hari kalian apa itu dibaca terus dikerjakan. Nanti aja ngerjainnya ya. Kemudian halaman 48 sampai halaman 50. Jadi tugasnya mulai dari halaman 47, 48, 49, 50, 47 sampai 50. Nanti Mister kasih linknya ya. Kasih linknya nanti bisa dikirim ke link. Sebelum Mister akhiri mungkin ada pertanyaan atau question atau mungkin persoalan yang perlu kalian tanyakan. Ada, Mister. Ada yang mau tanya atau mau apa? Ada pertanyaan. Siapa? Fatih ini? Iya. Ya, apa tanya apa Mister, sih? kumpulnya paling lambat kapan, Mister? Kumpul apa? Tugasnya. Ngumpulnya paling lambat kalau sudah terlewat waktunya.
Lah kapan, Sar? Minggu depan. Ya, paling lambat minggu depan. Hari Senin berarti. Paling cepat Hari langsung Senin. dikirim 5 menit lagi. Astagfirullah. Ya, katanya paling lambat juga ada paling cepat dong. Masa ada paling lambat nggak ada paling cepat? Ada paling lambat, ada paling cepat. Ya, paling cepat 5 menit setelah ini, paling lambat sebelum pelajaran yang akan datang atau hari Senin. Ya, berarti ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, paling enggak terakhir Minggu. Ya, Minggu malam jam 12 terakhir. Ya, terakhir ngumpulinnya Minggu malam jam 12. Ada pertanyaan lagi untuk pembahasannya? Ada? Sudah paham semua? Paham. Paham ya? Paham. Ya, harusnya paham. Kalau nggak paham ya baca bukunya. Ya. Mungkin itu saja pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat untuk berbuat baik ya. Jangan lupa tetap rajin sholat. Jangan bolong-bolong sholatnya. Insya Karena apa? Amal yang akan kita bawa itu adalah amal baik termasuk ibadah. Jadi jangan mengandalkan apapun kecuali kita hanya beribadah ya. Umpamanya besok yang dibawa mati itu hanya amal, enggak yang lain. Nah, kita punya apapun, kalau kita enggak lakukan itu sesuai jalan Allah, maka kita akan tinggalkan semuanya. Nah, tolong kewajibannya ya, yang masih bolong-bolong jangan sampai bolong. Mister, aku bangunnya kesiangan. Ya udah, bangun sholat wudu. Namanya sholat qadha, ya kan? Bangunnya jam 7, Mister. Ya udah wudu, sholat. Sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbil lagi berarti qadhaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, sholat. Yang penting sholat ya. Jangan sampai meninggal sholat. Pesan Mister itu ya, harus sholat. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi, Mister akan tanya satu persatu ya. Harus nggak bolong-bolong. Mungkin itu saja untuk Zoom kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya, panjang, pendeknya, tebal, tipisnya, Mister mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada salah ya, kalau ada kurang. Kalau ada lebih buat kalian ya. Kalau ada lebih buat kalian. Kalau kurangnya Mister mohon maaf ya. Mungkin itu saja. Kita akhiri untuk pertemuan Zoom kita pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita sebelum kita akhiri, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Biar kayak biasanya ya. Kita foto pakai apa ya? Senyum aja, senyum. Senyum semua ya. Senyum, yang manis. Wajahnya semua kelihatan. Ayo Alia, wajahnya mana? Yo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, nanti lama-lama senyumnya nggak giginya kering ya lah. Nah itu aja dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye.